Kembali lagi di materi pelatihan dasar sales dan marketing. Kita akan melanjutkan di bagian kelima. Pada materi ini akan dipaparkan kerangka pertanyaan yang dapat dipakai sales untuk mendapatkan informasi dan gambaran mengenai keadaan dari kebutuhan customer yang dapat membantu sales untuk mendapatkan penjualan. Kerangka itu adalah spin selling, kemudian ada need selling, kemudian ada snap selling, dan yang terakhir ada medic. Spin selling. Spin selling merupakan metode penjualan yang dikembangkan oleh Neil Rackman pada tahun 1988. Nama spin adalah singkatan dari beberapa pertanyaan yang dapat diidentifikasi oleh Rackham sebagai kunci dalam proses penjualan. Pertama adalah situation question atau pertanyaan situasi. Kita harus bertanya mengenai informasi tentang situasi dan kondisi saat ini dari calon customer. Pertanyaan jenis ini akan membantu sales memahami konteks dan lingkungan di mana calon customer beroperasi. Bagaimana kabarnya, gimana kondisi di sini, dan lain-lain. Yang kedua adalah problem question atau menyelidiki masalah atau tantangan yang dihadapi oleh customer. Pertanyaan di sini membantu sales mengidentifikasi area mana di mana produk atau layanan kita bisa memberikan solusi. Ada masalah apa? Biasanya nyambung dengan pembahasan dari situasi sebelumnya atau dari situation question. Kemudian selanjutnya adalah implication question atau pertanyaan implikasi, yaitu pertanyaan yang mengeksplorasi konsekuensi atau dampak dari masalah yang diidentifikasi sebelumnya. Pertanyaan ini biasanya membantu sales menjelaskan kenapa solusi mereka itu penting atau solusi kita itu penting dan bagaimana dapat membantu calon customer. Implikasi adalah gimana akibatnya kalau masalah tadi itu nggak selesai atau dibiarkan saja oleh calon customer. Gimana akibat secara umum untuk perusahaan atau lebih jauh lagi terhadap pekerjaan atau karir orang yang kita ajak bicara. Kemudian yang keempat adalah need payoff question atau keuntungan. Pertanyaan tentang keuntungan ini adalah menyelidiki keinginan atau kebutuhan calon customer terhadap solusi. Pertanyaan jenis ini membantu sales membangun pemahaman tentang manfaat produk atau layanan yang ditawarkan dan bagaimana hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan customer. Di sini kita harus sudah punya solusi yang dapat ditawarkan, baik solusi sepenuhnya maupun solusi sebagian yang dihubungkan dengan harga yang akan dibayar oleh customer. Worth it nggak sih solusi yang kita kasih itu? Metode spin selling menekankan pentingnya bertanya lebih banyak dan mendengarkan dengan cermat. Pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan masalah customer itu akan menjadi dasar yang menyusun tawaran penjualan yang relevan dan meyakinkan bagi customer. Kemudian selanjutnya adalah need selling. Need selling adalah metodologi kualifikasi penjualan yang dibuat oleh Richard Harris yang terdiri dari 4 elemen, yaitu kebutuhan atau need, ekonomi atau dampak ekonomi, kemudian akses terhadap otoritas, dan timeline. Ini mendorong kita untuk mendengarkan apa yang dikatakan calon customer dan membantu kita untuk memenangkan kepercayaan calon customer dalam proses penjualan. Sebenarnya need ini mirip-mirip dengan selling, tapi ada beberapa penekanan yang berbeda dengan metode spin. Itu bisa kita lihat pertama adalah need question. Need question ini mirip sih dengan spin. Kita akan mengajukan pertanyaan yang apakah yang dibutuhkan customer. Nah, salah itu mengajukan pertanyaan menyelidik selama fase ini untuk lebih memahami latar belakang, background, situasi tadi seperti di spin, prioritas, kemudian keadaan calon pembeli di sekitar kebutuhan beli mereka. Yang kedua adalah economic question, yaitu seorang sales itu harus bisa menentukan secara tepat nilainya itu solusi itu berapa bagi calon customer dengan bertanya, apa sih dampak finansial atau dampak ekonomi
dari solusi tersebut atau solusi buat Bapak itu dengan solusi yang kita tawarkan itu apa sih keuntungannya? Karena akan lebih mudah untuk menyajikan solusi kepada customer ketika sales itu konsentrasi terhadap dampak ekonomi atau keuntungan real secara keuangan itu bisa diukur lebih nyata. Kemudian yang ketiga adalah access to authority, adalah bagaimana menemukan penentu keputusan. Ini membedakan dengan metode spin sebelumnya. Jadi kalau di sini siapa sih yang mempunyai wewenang untuk menentukan pembelian? Apakah ada satu orang atau ada beberapa orang dengan posisi yang berbeda? Apakah orang itu memiliki otoritas yang lebih besar dibandingkan orang lain? Kemudian juga menentukan itu pemahaman kita terhadap eh, beberapa orang yang mempunyai interaksi satu sama lain dan cara kerja dalam organisasi. Keputusan pembelian terutama di B2B atau business to business pada umumnya jarang terjadi pada hanya satu orang aja. Sebelum kita berbicara dengan seseorang yang memiliki daya beli atau bisa membuat keputusan akhir, biasanya kesepakatan akhir itu memerlukan pembicaraan sebelumnya dengan beberapa orang. Biasanya kita sebut user misalnya akan menggunakan. Mungkin purchasing juga bisa dibagi-bagi kadang-kadang, dan lebih tinggi lagi ada direktur dan lain-lainnya. Kemudian semuanya itu dalam posisi dan tingkat otoritas yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah timeline. Ini juga yang membedakan dengan metode spin selling. Dia udah memasukkan variabel waktu. Karena seorang sales itu harus menciptakan timeline yang realistis untuk menutup penjualan atau closing selama tahap timeline proses penjualan. Penting banget untuk mempertimbangkan jadwal customer. Dalam artinya apa sih? Eh, Mereka tuh biasanya punya timeline, apalagi di B2B ya. Seberapa cepat mereka ingin melihat atau mendapatkan produk yang kita jual saat mengimplementasikan timeline. Penting juga untuk mengetahui siklus anggaran dan pembayaran, karena biasanya kalau di pabrik atau di industri itu biasanya dia ada anggaran tahunan, jadi ada masa untuk membuat penganggaran, ada masa pembayaran. Kadang-kadang kalau lewat, kita akan telat dibayar. Jadi itu penting banget untuk menentukan itu karena proses pembayaran juga akan menentukan margin yang akan kita bikin untuk produk atau solusi atau layanan yang kita kasih. Selanjutnya adalah snap selling. Snap selling adalah menawarkan produk secara efektif tanpa membuang waktu yang banyak untuk customer yang sibuk. Jadi kalau tadi pembahasan cukup panjang, kalau snap ini sebenarnya pendek aja sih. Ini lebih simple. Eh, Pertama adalah keep it simple. Jadi prinsipnya jelaskan produk itu secara ringkas dan to the point. Kemudian be invaluable atau be unique. Itu N-nya itu. Yaitu tonjolkan keunikan dan nilai produk yang lebih dari produk dan dari kompetitor. Yang ketiga adalah always align atau sesuai dengan tujuan customer. Dan yang keempat adalah raise priorities atau fokuskan prioritas yang dimiliki customer. Ini biasanya lebih cocok untuk yang sifatnya lebih retail ya. Strategi Snap ini paling cocok bila brand kita atau produk kita itu sudah dikenal di industri. Jadi nggak lama-lama. Biasanya proses solusinya simple, nggak terlalu mahal. Ini berada di lingkungan yang cukup cepat dan kompetitif. Jadi customer udah tahu apa yang dia mau dan kompetisinya seperti apa. Kita tugasnya sebagai sales adalah menyatakan deskripsi produk dengan jelas. Kemudian value apa sih yang membedakan dengan brand sebelah dengan kompetitor dan sesuai dengan kebutuhan customer. Misalnya delivery yang cepat gitu kan, atau ready stock, atau diantar depan aja gitu. Contohnya kalau di Snap ini cocok untuk di produk-produk makanan yang ada di pasaran umum dan orang tuh tahu gitu, nggak rumit-rumit produknya. Kemudian terakhir adalah Medik ini lumayan rumit Medik ini karena dia fokusnya ke B2B ya. Secara sederhana, Medik ini adalah proses kualifikasi penjualan yang bisa mengguide kita mendapatkan deal gitu.
Kita perlu memastikan apakah punya target penjualan yang tepat, tahu caranya dan pendekatan yang efektif. Jangan sampai buang-buang waktu, tapi ujungnya nggak deal ketika lead sudah ada. Lead adalah medik adalah metodologi untuk memahami audiens supaya kita tahu apakah lead itu berkualitas atau enggak. Jadi medik sendiri merupakan singkatan dari metrik, economic buyer, decision criteria, decision process, identify pain, dan champion. Mulai kita bahas ya. Pertama adalah matrix. Ketahui dulu apa yang dibutuhkan customer dari solusi yang kita tawarkan. Metrik itu maksudnya adalah bisa diukur dengan angka gitu. Misalnya kita eh, punya customer tuh, mereka mau untuk produk mereka itu sampai di pasar tuh produksinya 3 kali lebih cepat misalnya. Terus kedua atau mau menghemat biaya produksi 30%. Matriks atau nilai-nilai inilah yang akan menjadi gerbang masuk solusi ekonomi bagi yang kita tawarkan kepada customer. Kalau kita sudah tahu matriks apa yang penting nih bagi calon customer, kita bisa membuktikan nih solusi kita itu bisa memberikan keuntungan yang baik atau enggak gitu. Terus yang kedua adalah economic buyer. Economic buyer itu anggaplah kita sedang memprospek suatu perusahaan. Kita harus bisa mencari tahu siapa yang punya kuasa untuk mengambil keputusan atau mengizinkan pembelian. Ini seperti dibahas di NIT ya, access to authorization gitu. Jadi dalam banyak kasus ini kita harus bicara dengan orang yang posisinya cukup tinggi dan menentukan di perusahaan. Jadi belum tentu orang yang kita miliki kontaknya ini memegang posisi atas kuasa itu untuk melakukan pembelian. Jadi seperti udah kita bahas tadi di metode NEAT ya, access to authorization itu kita harus tahu nih pengambil keputusannya, usernya siapa, prestasinya siapa, kemudian direkturnya siapa gitu. Kemudian yang ketiga adalah decision kriteria atau kriteria keputusan. Pahami kriteria yang dimiliki oleh perusahaan atau customer untuk mengambil keputusan. Hal ini supaya kita tahu keunggulan kita dibanding kompetitor yang juga sedang menawarkan produk atau jasanya. Karena setiap kriteria setiap perusahaan pasti berbeda. Namun biasanya ada kriteria tertentu yang umum-umum, misalnya kemudahan penggunaan, penghematan yang akan dicapai, kemudian investmentnya itu berapa tahun akan balik. Jadi kita harus tahu nih kalau kita sudah memenuhi kriteria itu, harusnya itu deal itu harusnya itu akan jauh lebih mudah. Jadi di sisi kriteria ini sebenarnya mirip-mirip pain point, cuman lebih lengkap. Kalau pain point lebih informal, kalau ini kan lebih formal lah nantinya, karena ini sudah di B2B. Kemudian adalah yang keempat, decision process. Decision process ini adalah pengembangan dari medik ini adalah metodologi yang menyeluruh. Jadi nggak cukup hanya kriterianya saja, kita juga harus tahu langkah-langkah internal yang terjadi kalau mau mengambil keputusan dari customer kita. Ini penting supaya kita tahu nih apa yang akan dihadapi dan solusi setiap tahapannya. Misalnya gimana sih prosesnya itu biasanya tuh ada di dokumen-dokumen pengadaan. Terus siapa aja yang terlibat dalam proses tersebut? Kembali tuh tadi ke pengambil keputusan. Kemudian dokumen-dokumen apa yang diperlukan? Kadang-kadang ada pengadaan-pengadaan yang membutuhkan dokumen khusus. Selanjutnya adalah identify pain atau yang bikin pusing lah. Jadi ini akan membedakan dengan decision kriteria. Kalau decision kriteria itu lebih informal gitu. Jadi eh, kita meriset apa sih permasalahan terbesar apa yang dihadapi calon customer itu. Kalau udah tahu, akan lebih mudah untuk kita meyakinkan mereka gitu. Jadi pasti ada tuh pain point atau titik-titik kunci yang bisa bikin customer tuh pusing. Dan itu biasanya menjadi prioritas. Seperti waktu pengiriman, denda, dimarahin oleh sama bos atau atasan, jadi catatan karir gitu, menghambat karir. Jadi semakin lengkap informasi yang kita dapatkan, semakin kita bisa mengerti customer dan semakin besar kemungkinan kita untuk closing. Yang terakhir adalah champion. Ini agak menjelaskannya agak eh, berbeda dengan kata-kata. Jadi champion ini maksudnya adalah
Orang di dalam perusahaan atau customer yang sedang kita prospek, dia adalah menjadi titik kontak kita dan yang paling diuntungkan dari solusi kita. Orang ini juga yang akan membujuk mengambil keputusan di perusahaan untuk menggunakan produk atau jasa kita. Jadi dia punya peran penting. Kalau bahasa gampang itu adalah the power of orang dalam lah. Tapi kadang-kadang yang menentukan itu bisa di luar. Misalnya ada broker-broker di luar. Bisa jadi itu menentukan walaupun dia bukan orang dalam perusahaan, tapi di luar struktur resmi perusahaan, seringkali ada orang-orang yang secara informal itu pegang power atau pegang pengaruh yang besar untuk bisa menentukan pembelian. Jadi kita harus tahu dan bisa menggunakan orang ini, si champion ini untuk membantu kita menghasilkan closing. Cukup panjang pembahasan untuk medik ini karena dia memang didesain untuk B2B bisnis biasanya itu. Biasanya banyak mengambil keputusan dan sebagainya gitu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar serta mempraktekkan.